macam-macam dari ikatan kimia. Konsepnya yaitu untuk mencapai kestabilan atom-atom saling berikatan. Kalau bilang berikatan berarti harus lebih dari satu atom, minimal 2 atom, ya, minimal 2 atom. Kalau cuma satu atom itu belum dikatakan ikatan. Nah, ikatan kimia merupakan interaksi elektron antar atom yang berikatan sehingga terbentuk suatu molekul. Pembentukan ikatan kimia dapat terjadi berdasarkan serah terima atau penggunaan pasangan elektron bersama, tergantung pada jenis unsur yang berikatan. Ada tambahan lagi, pembentukan ikatan kimia itu karena ada peran dari elektron valensi. Dimasuk di konsep ya. Jadi tolong perhatikan ada beberapa konsep ikatan kimia, yaitu pembentukan ikatan kimia karena ada peran dari elektron valensi. Ini elektron valensi ini yang dikatakan ada yang menyerahkan, terima, dan ada yang menerima, atau terjadi penggabungan bersama pasangan elektron, ya, penggabungan bersama pasangan elektron. Penggunaan bersama atau penggabungan bersama. Oke. Kemampuan atom membentuk ikatan tergantung konfigurasi elektron. Valensi. Atom dikatakan stabil jika konfigurasinya memenuhi konfigurasi elektron, yaitu gas mulia. Oktet untuk 8 dan duplet untuk 2 ya. Jadi ada, kalau 2 itu seperti hidrogen dengan hidrogen, itu hidrogen kan satu toh, dia berikatan, dua atom hidrogen berikatan membentuk gas H2. Nah itu teori duplet artinya. Jadi dia itu sudah stabil. Tapi kalau gas mulia juga stabil karena dia udah oktet, udah 8 elektron valensi pada kulit terluarnya. Ada teori dari Lewis, atom-atom unsur memiliki kecenderungan ingin stabil, seperti gas mulia yang terdekat memiliki susunan 8 elektron pada kulit terluar, kecuali helium dengan 2 elektron pada kulit terluar. Tadi yang kita bilang ya. Ini dia. Jadi kalau ini helium, ini cuma 2, berarti cuma satu kulit toh. Konfigurasi elektronnya berapa? Yang lalu, 2 minggu lalu. Kalau helium 2, konfigurasi elektronnya berapa? Halo? 1s2. 1s2. Kuat? 1s2. 1s2. Oke. Nah, kalau neon ini konfigurasi elektronnya ini secara kulit ini. Kalau secara kulit dia 28. Tapi kalau secara subkulit 1s2, 2s2, 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 6. 2p6. Ya, elektron valensinya berapa? 6. 8. 8 karena dia 2s2 dan 2p berapa? 6. 2p6. Nah, sudah 8 elektron valensi, berarti sudah stabil ya sama dengan gas mulia. Kalau argon yang 18, DP konfigurasi secara kulit 288. Ini 8 DP elektron valensi, no? Nah, kalau secara kulit dia jadi, coba lihat di yang 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ya, 3s2 dan 3p6. Ada itu 3 apa kota itu 3 yang minggu lalu kita bilang? 3p6, berarti itu 3 apa? 3s2, 3p6. Itu 3 apa? Menyatakan Neutron. apa? Neutron. Hah? Energi. Hai,
Kulit. Jumlah Jumlah kulit. Jumlah kulit kulit. menyatakan apa? Ya nak catat dangon itu minggu lalu. Periode. Jumlah kulit menyatakan apa? Periode. Periode. Ya. Sedangkan di atas itu 2 dan 6 itu menyatakan apa? Itu apa itu? Golongan. Golongan. Ya, itu apa DP nama dulu? Dia menyatakan golongan. 2 dan 6. Elektron valensi. Elektron valensi. Jadi ingat, kalau yang belum tulis, jangan lupa lagi. Elektron valensi menyatakan golongan. Dan jumlah kulit menyatakan perioda. Ya. Jadi untuk argon itu ada berapa kulit? 3. Ada 3. Berarti berapa periode? Periode ke berapa? Periode ketiga. Periode ketiga. Ada berapa elektron valensi? 8. 8. Elektron terakhir mengisi orbital apa? P. M. P. Orbital P. E. Berarti dia golongan berapa? 2. Golongan berapa? Golongan tambahan. Aduh minggu lalu tabarda kasih bagaimana? Golongan Golongan 8. 8 Prof. 8 apa Ajam? 8A. Kenapa dia A? Kenapa 8A? Kenapa dia A? Bukan B? Karena Hah? dia gas semua. Kenapa dia Dia A? berhenti di P. Masuk ke Karena dia berhenti di mana? Emang dia berjalan kok dia berhenti? Emang dia berjalan kok berhenti? Dia Apa itu bahasa redaksi yang ya sudah stabil, dia terakhir di mana? P. Karena elektron terakhir, elektron keberapa dia? Itu elektron terakhir dari argon. Hah? Elektron keberapa dia dari argon? Coba lihat itu tugas yang kita kasih Pak Goni. Sudah bikin konfigurasi dengan bilangan kuantum. Jangan lupa itu. Aduh. Buka tuh tugas sama tuh tugas. Makanya kita tidak suruh kumpul, cuma kumpul online jo dengan rekap supaya Ngoni itu ada, Ngoni boleh lihat. Lihat dulu. Elektron ke 18. Karena nomor atomnya 18. Nomor atom menyatakan apa kok minggu lalu itu? Hah? Nomor atom menyatakan apa? Elektron, Prof. Jumlah elektron dan jumlah proton. proton. Aduh, ingat itu yang sudah jelaskan lalu. Ini kimia ini bersambungan terus ya. Jadi kalau Anda tidak ikut, itu Anda satu tahap itu Anda putus. So ikole konyak mengerti lebih soe. Jadi tolong apa yang kita bilang kan jaga catat kan itu saja bilang. Jaga catat supaya Ngoni mudah untuk mengingat ya. Jaga catat toh. Oke, ya. Krypton 28188. Berarti dia periode berapa? Periode 4. Ya 6. Periode berapa? Periode 4. Kenapa dia periode 4? Kenapa dia periode 4? Karena jumlah kulit ada 4. Kemudian dia golongan berapa? 8A. Kenapa dia golongan 8? Prof. Kenapa dia golongan 8 dulu? 8. Kenapa dia A? Karena orbital P. Karena orbital P. Karena satu, Prof. memiliki Iya. sifat yang mirip. Mirip apa? Dia
Karena elektron terakhir itu catat. Karena elektron terakhir mengisi orbital P. Dicatat itu. Jadi dilihat kenapa dia golongan 8, kenapa dia golongan utama A? Karena elektron terakhir mengisi orbital P. Orbital S dan orbital P itu kan golongan A toh? Dan jumlah elektron valensi itu golongan, nomor golongan. DP konfigurasi secara subkulit apa? Untuk kripton 36. 1s2, 2s2, Terus 3p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Cuma sampai 4p6. bagaimana? 4p6. Cuma orbit itu yang kita bilang itu orbital terakhir mengisi elektron terakhir mengisi orbital P. Jadi cuma 4s2, 4p6, 4s2, 3d10, 4s6. Namanya konfigurasi. Jadi bisa dirubah lagi kan? SP ya. Oke, ngerti? Ya. Aduh, mau lanjut ini materi, kode di bawah, bagaimana mau dikatakan? Nah, atom yang mempunyai elektron valensi sedikit, itu seperti golongan 1A, 2A, 3A, cenderung melepaskan elektron dan membentuk ion positif. Itu karena apa? Yang minggu lalu kita bilang? Karena apa? Untuk membuat elektron jadi stabil. Karena berarti penyebab, bukan tujuan. Semua ingin stabil, Karena itu tujuan. elektron tidak Tapi stabil. penyebab. Iya, dia ingin stabil karena tidak stabil, tapi bukan itu pertanyaan saya. Karena Golongan 1A, 2A, 3A itu cenderung melepaskan elektron, membentuk ion positif atau kation, ya. Karena apa? karena bersifat Minggu lalu kita sudah bilang. elektropositif. Iya, benar sekali. Siapa? Karena bersifat elektropositif. Elektron valensi. Itu ada di atom apa? Bersifat apa? Logam. Atom apa yang bersifat mudah melepaskan elektron atau bersifat elektropositif? Logam. Logam, Prof. Atom non-logam. Logam. Logam. Nah, konsep ikatan kimia didasarkan dengan ini. Tadi kan ada bilang toh, ada yang menyerahkan atau melepaskan dan ada yang menerima toh. Di konsep kabar apa ini tadi? Ini, pembentukan ikatan kimia dapat terjadi berdasarkan serah terima elektron atau penggunaan pasangan elektron secara Nah, pembentukan ikatan kimia karena ada peran dari elektron valensi. Ingat di konsep ini ya. Jadi ini ada pada atom apa? Logam. Logam. Kon di bawah ada pada atom apa? Non-logam. Logam. Logam bahasa Inggrisnya apa? Metal. Logam bahasa Inggrisnya apa? Metal, Prof. Metal. Metal. Kalau non logam? Non metal, Prof. Non metal. Kalau sifat antara sifat apa?
Metaloid. 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 Ya. Ya, ingat itu ya? Oke. Jadi dasar ikatan kimia itu. Nah, kecenderungan unsur untuk melepaskan atau menerima elektron, kecenderungan melepaskan itu terjadi pada unsur logam yang memiliki energi ionisasi relatif kecil atau bersifat elektropositif. Atom-atom melepaskan elektron agar elektron valensi menjadi 8 oktet atau agar elektron valensi menjadi duplit seperti gas mulia golongan 8A. Sudah stabil ya. Jadi atom-atom itu tadinya tidak stabil. Semua kecenderungan ingin stabil. Nah, supaya stabil ada yang bersifat elektropositif atau mudah melepaskan elektron ya. Dan ada sehingga dia membentuk apa? Kation atau elektron positif. Sedangkan ada yang kecenderungan untuk menerima elektron karena bersifat elektronegatif ya. Sehingga dia menghasilkan atau membentuk anion. Jadi ikatan kation dan anion itu adalah ikatan kimia. Oke, mengerti ini? Nah, ini dia, toh. Contoh natrium kata 281, ion Na ketika dia berubah menjadi Na+, dia tinggal menjadi 8 karena satu elektron sudah dilepaskan. Ini toh elektron terakhir ya. Kemudian kalium 19 2881. Itu dia melepaskan satu elektron. Ini atom K masih 2881. Ketika dia menjadi ion kalium, dia sudah menjadi 288. Sesuai dengan argon toh, 288 kan? Tadi kan ingin stabil toh? Nah, kemudian magnesium 282, 12 ya. Dia menjadi ion magnesium, maka dia sudah menjadi 28 karena dia sudah melepaskan 2 elektron ini toh. Sesuai dengan apa dia? Kalau kurang 28 itu sesuai dengan apa? Unsur apa tadi? Yang memiliki 10 elektron. Neon. Apa? Neon. Ya, betul. Nah, kemudian kalsium 20, 2882 dia melepaskan 2 elektron valensi. Dia membentuk ion kalsium plus 2, konfigurasinya tinggal menjadi 288 atau sesuai dengan struktur argon tadi kan? Ya, sesuai dengan struktur argon. 218 tadi itu. Oke, bisa ngerti ini? Kemudian yang elektronegatif itu pencapaian kestabilan dengan menangkap elektron dilakukan oleh unsur logam karena memiliki afinitas elektron atau keelektronegatifan yang besar, bersifat elektronegatif. Atom-atom menyerap atau mengikat elektron supaya memiliki elektron valensi 8 oktet atau duplit seperti gas mulia sehingga berbentuk inert. Nah, ini contoh. Nah, coba bikin dulu helium, coba bikin helium. H dan H. Nah, coba lihat sini. Fluor 9 kan? Fluor 9. Berarti 27 kan konfigurasinya toh? Berarti dia elektron valensinya berapa? Fluor, elektron valensi berapa? 7. 7. Nah, kalau 7 dia berarti -1 kan untuk sampai 8 toh? Kurang 1. Berarti dia harus mengikat 1 elektron. Sehingga dia menjadi anion, ion F-. Konfigurasinya bukan lagi 27 tapi menjadi 28. Ya. Nah, 28 itu setara dengan struktur daripada neon toh, gas mulia kan? Nah, kemudian oksigen. Oksigen O8, O8. Berarti konfigurasinya 26 ya. Elektron valensinya berapa? 6. 6. Untuk sama dengan gas mulia 8, dia kekurangan berapa? 2. Ya. Itu dia. Makanya dia ikat 2. Dia terima 2, dia tambah 2.
Kan ini elektron bermuatan negatif, toh? Berarti kalau dia tambah plus dengan minus, dia jadi apa? Minus, toh? Nah, makanya dia sini jadi minus kan, ya toh? Karena dia butuh 2, jadi dia minus 2. Sama ini ya. Begitu pula nitrogen. Nitrogen 27, 25, dia 7, 25. Berarti dia minus berapa? Untuk sama dengan 8. Minus 3. Minus 3 toh? Dia minus 3 sama dengan, sehingga dia menjadi 28 karena dia minus 3. Maka N itu minus 3, S dan O itu minus 2, F itu minus 1. Oke. Ini yang elektronegatif atau anion ya. Nah, kemudian ada gaya tarik dulu. Sebelum dicontoh ada gaya tarik. Gaya tarik, gaya intramolekul itu gaya tarik menarik di dalam molekul. Itu ikatan kimia yang mengikat molekul. Kemudian intermolekul. Kalau intra itu di dalam ya. Intermolekul. Gaya tarik menarik antar molekul. Berarti lebih dari 1 molekul. Ya, perhatikan. Tadi kan kita bilang ikatan kimia itu terjadi lebih dari 1 atom. Minimal 2 atom. Kalau ada 2 atom saling berikatan dalam satu senyawa itu dikatakan intramolekul. Sedangkan ada gaya tarik antar molekul, berarti lebih dari 1 molekul. Sedangkan ini cuma 1 molekul ya, tapi ada banyak atom. Ada lebih dari 1 atom. Dan intermolekul itu adalah antar molekul atau lebih dari 1 molekul. Kemudian gaya intermolekul atau antar molekul lebih lemah daripada gaya intramolekul. Itu sifatnya ya. Inter lebih lemah daripada intra. Oke, bisa konsep-konsep ini. Nah, gaya intramolekul itu ada di ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan hidrogen, ikatan intermolekuler itu ada di gaya van der Waals, gaya London, gaya dipol-dipol. Oke ya. Nah, pertama ikatan ion dulu. Ikatan ion itu adalah ikatan kimia yang terjadi antar unsur logam dan non-logam yang memiliki perbedaan elektronegativitas yang besar dengan cara serah terima elektron valensi sehingga terjadi elektron positif dan elektron dan negatif yang mengikat dengan gaya elektrostatik ya. Ini dia. Jadi tadi contoh kalsium. Kalsium itu tetap 20 nomor atom. Perhatikan konfigurasinya berapa? Konfigurasi kalsium berapa? 2882. 2882. Berarti dia kelebihan atau kekurangan? 2. Kelebihan. Artinya dia menjadi positif 2 toh? Dia menjadi positif 2 ya. Nah, 2 elektron valensi ini harus dilepaskan supaya dia menjadi kalsium 288. Nah, ketika dia dilepaskan, dia kemana? Belum tahu toh? Nah, kebetulan Cl itu dengan konfigurasi berapa? Cl? 287. 87. Cl minus 1 kan? Sedangkan Ca plus 2. Ingat-ingat. Minus 1 dan plus 2 itu tidak cocok. Minus 1 tambah 2 berapa? Minus 1 tambah 2 berapa? 1 apa? 1 plus atau 1 minus? 1 plus. Harus jelas ya. Kalau bilang muatan harus jelas plus dan minus ya. Oke, ulang. Plus 2 dengan minus 1 berarti hasilnya berapa? Plus 1. Plus 1. Kalau plus 1 kan belum stabil, masih dalam bentuk ion. Nah, berarti masih ada 1 lagi elektron yang belum digunakan, yang belum dilepaskan. Sedangkan Ca itu melepaskan 2, ya. Berarti Ca, 1 Ca ini, Ca plus 2, dia butuh 2 Cl minus. Ini kan? Karena
Cl minus itu dia apa? Butuh satu Cl saja butuh minus 1 kan? 1 elektron. Ya. Jadi 2 plus yang dilepaskan oleh kalsium itu harus diikat oleh 2 Cl minus, 2 ion Cl ya. Sehingga ikatannya dia menjadi konfigurasinya untuk Cl dari tadinya 287 dia menjadi 288. Sama, Ca itu 2882 dia menjadi 288. Sehingga ini bisa berikatan. Berapa atom Ca dan berapa atom Cl sehingga membentuk CaCl2. Ya, halo. Ca1 Cl2. Ya, 1 dan 2 Cl, bukan Cl2. Kalau Cl2 itu muatannya sudah 0. Iya, nanti di redoks saya jelaskan itu ya. Kalau Cl2 muatannya sudah 0. Pokoknya yang 2 H2, Cl2, O2 itu muatannya minus 1. Minus 1 kali 2 berapa? Minus Satu molekul netral ini CaCl2 itu muatan Oke, bisa ngerti. Jadi coba